Audio Jungle. Ode bataku si bana jahate Imasia pononmu marserak masude alai pati boonmu maana posomo uhut pargogoanmu mamuji hototo. Shalom, Horas Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih, dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Juni 2024, diambil dari 4 Musa 14 ayat 17, yaitu dalam bahasa Batak. Nuaing pe sai marmulia magogo ni Tuhani songon naung ni dok ni hatam aini mudo. Dalam bahasa Indonesia diambil dari Bilangan 14 ayat 17. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, salah satu dampak dari kemajuan teknologi dan informasi yang ada sampai sekarang ini adalah sebagian manusia yang semakin sukar untuk percaya. Hal ini terjadi karena sampai sekarang begitu melimpahnya informasi tidak benar dalam berbagai bentuk, baik melalui media cetak, media elektronik, atau media sosial yang semakin membuat orang sukar untuk percaya. Walaupun ada upaya dari berbagai pihak termasuk pemerintah untuk melakukan filterisasi berbagai berita, bahkan sampai kepada membuat undang-undang tentang informasi dan teknologi, ternyata menjadikan orang untuk yakin dan memberi perhatian terhadap berita-berita tertentu yang penting menjadi berkurang. Maksudnya perhatian orang-orang terhadap berita-berita tertentu yang seharusnya penting untuk didengar menjadi berkurang. Secara iman percaya, rasa sukar untuk percaya juga terjadi. Sekarang kita sudah sering mendengar bahwa perkara-perkara yang supranatural sepenuhnya karya Allah yang ajaib, terkadang dituduh sebagai rekayasa atau manipulasi
sehingga gagal untuk membuat orang percaya akan kuasanya. Situasi yang hampir sama juga pernah terjadi dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Pada konteks ayat harian ini dituliskan tentang laporan para pengintai pulang dari tanah Kanaan. Melalui Yosua dan Kaleb, dengan jelas diterangkan tentang berbagai hal positif terhadap perbuatan Allah kepada umat Israel dalam lanjutan perjalanan mereka. Namun, laporan mereka gagal meyakinkan sebagian besar bangsa Israel yang telah tawar hati karena laporan negatif dari 10 pengintai lainnya. Berbagai peristiwa ajaib yang Allah nyatakan di tengah-tengah mereka pun tidak cukup kuat untuk membuat mereka mempercayai Allah, sehingga Allah pun murka. Bahkan Yosua dan Kaleb hendak dilempari dengan batu ketika mencoba untuk meyakinkan mereka. Bisa Amang Inang nanti baca di dalam Bilangan 14 ayat 7 sampai ayat 11. Dalam Bilangan 14 ini jelas dituliskan bagaimana kondisi bangsa Israel dalam perjalanan ketika keluar dari Mesir. Banyak dari antara mereka telah menjadi tawar hati. Kondisi tawar hati seringkali menghalangi seseorang untuk percaya kepada Allah. Cara terbaik untuk mempertebal kepercayaan kepada Allah adalah ketika seseorang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Semakin seseorang mengenal pribadi Allah, ia akan semakin mengerti bahwa Allah adalah pribadi yang dapat dipercaya. Maka, seperti Yosua dan Kaleb dalam ayat harian ini, kita diajak untuk bersaksi tentang kekuatan dan kemuliaan Allah yang nyata. Dalam proses perjalanan mereka untuk melaksanakan tugas mengintai kota Yeriko, mereka mendapat kesimpulan bahwa kekuatan dan kemuliaan Allah akan nyata dalam perjalanan mereka. Tentu pengakuan dan kesaksian ini memberi kekuatan dan semangat baru bagi mereka. Kekuatan dan semangat baru itu menjadikan mereka menjadi berbeda dengan banyak orang Israel yang sudah apatis dan kurang percaya kepada Allah. Pada akhirnya, semangat dan keyakinan iman Yosua dan Kaleb inilah yang harus kita teladani. Yosua dan Kaleb menunjukkan bahwa ketika Tuhan sudah membuka jalan dan menyatakan rencananya, maka Tuhan juga pasti akan buka jalan dan menunjukkan kemuliaannya kepada orang yang setia dan tetap percaya kepadanya. Perjalanan hidup kita adalah bersama dengan Tuhan, dan kehendak Tuhan sudah nyata lewat firman-Nya. Biarlah dengan iman yang kuat dan yakin bahwa Tuhan turut bekerja, kita juga dapat berkata seperti Yosua dan Kaleb. Biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengarkan di hari ini. Kiranya kami pun bisa seperti keyakinan iman Yosua dan Kaleb yang menunjukkan bahwa ketika Tuhan sudah membuka jalan dan menyatakan rencananya, maka Tuhan juga pasti akan buka jalan dan menunjukkan kemuliaannya kepada orang yang setia dan tetap percaya kepadanya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu kepada kami. Semoga kami pun dapat segera menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini juga kami jemaatmu datang kepadamu memohon, kiranya Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga
Kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di semua rencana-rencana kehidupan kami. Terkhusus di hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih di mana hari kemarin telah diumumkan hasil UTBK atau SNPMB, dan terima kasih ya Tuhan di mana ada anak jemaat-Mu yang dapat lulus ke PTN atau perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Namun apabila ada yang tidak masuk ke perguruan tinggi negeri yang diinginkan melalui sistem SNPMB ini, kiranya berikanlah kekuatan, kesabaran bagi anak-anak kami ini Bapa. Berkatilah mereka dan tuntunlah mereka agar di proses seleksi berikutnya, yaitu melalui seleksi mandiri, kiranya anak-anak kami ini pun bisa dan dapat lulus ke perguruan tinggi negeri yang mereka idamkan. Inilah Bapa doa dan permohonan kami buat anak-anak kami. Kiranya Engkaulah yang memberkatinya, karena Engkaulah yang maha tahu dan melihat akan yang terbaik bagi masa depan anak-anak kami ini Bapa. Kami serahkan perjuangan mereka ke dalam tangan-Mu, pimpin dan arahkanlah mana yang terbaik bagi mereka. Karena kami percaya Engkau akan memberikannya tepat pada waktunya. Demikian juga kami bersyukur dan bersuka cita atas berkat yang Kau telah berikan kepada Inang Nyonya Silitonga Normauli Borusi Hombing, Wikdel Tamas, dan anak kami Citra Junita Borusi Laban, Wikdel Tamas, yang mana pada hari ini Engkau telah tambahkan umur kepada mereka dan juga Engkau telah berikan kesehatan pada mereka di dalam menjalani hari-hari mereka ya Bapa. Ya Bapa, demikian juga untuk hari kedepannya Engkau berkati Inang Nyonya Silitonga Borusi Hombing ini dan juga anak kami Citra Junita Borusi Laban ini di kedepan harinya dalam kesehatan, dalam setiap aktivitas dan pekerjaan. Engkau berkati mereka ya Bapa. Demikian juga anak kami Citra Junita Borusi Laban, kiranya Engkau yang pimpin kehidupannya dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya di sekolah. Mampukan dia untuk dapat melakukan yang terbaik ya Bapa. Demikian juga ya Bapa, kiranya Engkau yang melawat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan juga yang menyembuhkan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang lemah, Tuhan kuatkan. Dan juga mungkin yang dalam keadaan susah dan sedih, kiranya Tuhan yang hiburkan. Demikian juga kepada saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan putus asa, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan semangat baru. Dan juga bagi saudara kami yang mungkin saat ini terikat terbelenggu dosa, kiranya Tuhanlah yang melepaskan dan memberi kemenangan. Dan juga kepada saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam masalah atau persoalan perekonomian, persoalan pendidikan buat anak-anak, persoalan hubungan keluarga satu sama lain, suami istri, orang tua dan anak, kiranya Engkau yang memberikan jalan terbaik agar semuanya dapat diselesaikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kiranya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.